Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang keterkaitan kepemimpinan dan manajemen dalam administrasi negara yang disusun oleh Nurul Triwayuni, Devitri Puspa Yunitias, Safitri Rosyidah, Febriansa Ari Gemilang, dan saya sendiri Ahmad Zakaria. Keterkaitan kepemimpinan dan manajemen dalam administrasi negara ada beberapa macam. Yang pertama administrasi, yang kedua organisasi, yang ketiga manajemen, yang keempat kepemimpinan. Dan selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya yang kedua. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan pengertian administrasi. Apa itu administrasi? Istilah administrasi. Administrasi berasal dari kata ad dan ministrare yang dapat disamakan dengan asal kata to dan serve yang artinya melayani. Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya, diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor-faktor administrasi. Pertama, sekelompok orang. 2. Kerjasama. 3. Tujuan tertentu. Tujuan tertentu terdiri dari pengorganisasian, manajemen, kepegawaian, relationship, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Sekian dari penjelasan administrasi. Saya akan menjelaskan tentang manajemen. Apa manajemen? Manajemen adalah sebagai suatu proses dari serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin dari sumber-sumber yang serta manajemen sebagai fungsi. Sumber daya manajemen terdiri dari orang, uang, material, peralatan atau mesin, metode, dan waktu. Fungsi manajemen terdiri dari 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu hal terpenting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka pencapaian suatu tujuan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan. Penetapan orang-orang pada kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi lingkungan. 3. Penggerakan. Penggerakan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Penggerakan adalah hubungan serta antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan dari adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang nyata. 4. Pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Ciri-ciri organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem yaitu adanya seperangkat unsur yang saling bergantung dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. 1. Organisasi merupakan struktur, adanya suatu kadar formalitas dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh anggota kelompok.
2. Adanya perencanaan yang dilakukan secara sadar berdasarkan rasionalitas dan pedoman-pedoman yang jelas. 3. Adanya koordinasi dan kooperasi yang baik di antara orang-orang yang bekerja sama, menunjukkan bahwa tindakan-tindakan orang-orang tersebut berjalan ke arah suatu tanggung jawab tertentu. Unsur organisasi. 1. Manusia dalam kurung men. 2. Sasaran dalam kurung goal. 3. Tempat kedudukan dalam kurung place. 3. Pekerjaan dalam kurung job. 5. Teknologi dalam kurung teknologi. 6. Struktur dalam kurung struktur. 7. Lingkungan dalam kurung environment. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi pada hakikatnya merupakan integrasi dari berbagai tujuan baik yang sifatnya komplementer, yaitu tujuan individu atau anggota organisasi, maupun tujuan yang sifatnya substantif, yaitu tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan substantif merupakan tujuan pokok organisasi yang menjadi sebab utama dibentuknya suatu organisasi. Bentuk-bentuk organisasi. Jika bentuk organisasi didasarkan pada hubungan otoritas, maka dapat dikategorikan bentuk organisasi atas. 1. Organisasi lini atau garis, di mana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan, dan pertanggungjawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hierarkis. 2. Organisasi lini dan staf. Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah secara hierarkis dalam suatu kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ia ikut serta dalam otoritas lini. 3. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu. Di masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksanaan dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaan. 4. Organisasi lini fungsional memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional. 5. Organisasi lini staf fungsional memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan sifat serta organisasi fungsional. Sekian presentasi dari organisasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kepemimpinan. Istilah kepemimpinan. Kepemimpinan berperan untuk memimpin suatu kegiatan administrasi untuk mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan, sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Orang yang melakukan administrasi itu dinamakan administrator. Pendekatan dalam kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan dalam mengkaji kepemimpinan, yaitu A. Pendekatan sifat-sifat kepemimpinan. Penelitian masa itu ditunjukkan untuk mengetahui sifat-sifat pemimpin yang mencakup intelektualitas, hubungan sosial, kemampuan emosional, keadaan fisik, imajinasi, kekuatan jasmani, kesabaran, kemampuan berkorban, dan kemampuan bekerja keras. Ciri-ciri tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin. B. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan dari sifat-sifat traits pemimpin. C. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional berpandangan Jadi
kesimpulannya, dari keempat pengertian administrasi, manajemen, organisasi, dan kepemimpinan dapat diketahui bahwa administrasi merupakan proses, organisasi merupakan wadah, manajemen merupakan pelaksanaannya yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling berkaitan sehingga tujuan dapat tercapai. Dan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pimpinan kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sekian. Dua, hubungan antara kepemimpinan, manajemen, administrasi, dan organisasi sangat berkaitan erat terhadap pengembangan lembaga pendidikan, terutama pengembangan di sektor sumber daya manusia. 3. Dalam suatu organisasi, perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.